Gadis licik itu pulang ke rumah. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah mengusir gadis palsu dari rumah. Karena selama 16 tahun, dia hidup di desa dengan nasib lebih buruk dari binatang. Sementara gadis palsu yang mencuri identitasnya, menikmati kemewahan yang seharusnya menjadi miliknya. Ternyata sejak kecil gadis itu ditukar oleh pengasuh dan dibawa ke desa. Saat berusia 12 tahun, ayah angkat yang mabuk ingin menodainya. Namun saat itu juga dia melumpuhkan alat vital pria itu. Ibu angkat yang jahat memfitnahnya, menggoda suaminya sendiri. Akhirnya dia dipukul balik hingga hampir tidak bisa bangun. Tahun dia berusia 18. Dia berusaha mati-matian akhirnya kembali ke keluarga terkaya. Namun baru saja masuk rumah, dia mendengar para pelayan membicarakannya. Bahkan kepala pelayan mengingatkan agar dia tidak menyinggung gadis palsu, karena seluruh keluarga memanjakan anak angkat itu. Baru pulang, ayahnya dengan hangat menanyakan kabar. Ibunya pun langsung memeluknya erat. Gadis itu tahu mereka merasa bersalah padanya. Saat itu gadis palsu berpura-pura sedih, ingin kabur dari rumah. Ibunya langsung melepaskan pelukan pada gadis asli dan mengejar gadis palsu. Gadis itu sadar, keluarga tidak berniat mengusir gadis palsu. Untuk membuat mereka menghargainya sejak awal, dia mengatakan setuju gadis palsu tinggal di rumah, tapi menegaskan bahwa dia adalah anak kandung, yang justru di desa menderita pukulan dan hinaan. Sekarang setelah kembali, kalau tidak diperlakukan seperti putri kandung, lebih baik kirim dia kembali ke desa. Ayahnya merasa sangat bersalah, langsung berjanji akan memperlakukannya dengan baik, lalu mengajaknya melihat kamar tidur. Melihat kamar yang hangat dan rapi, gadis itu berkata kamarnya terlalu kecil. Dia tidak suka, langsung menyebut ingin kamar besar milik gadis palsu. Anak angkat itu langsung memerah matanya. Ibunya membela gadis palsu, meminta gadis asli jangan bertingkah. Tapi gadis itu tersenyum dingin dan bertanya. Gadis palsu menikmati kemewahan lebih dari 10 tahun. Kenapa sekarang malah dia yang dikasihani? Lalu berkata lagi, kalau ibu tidak suka padanya, dia bisa langsung pergi dari rumah ini dan kembali ke kehidupan susahnya. Toh dia sudah terbiasa hidup tanpa kasih sayang orang tua. Ayahnya mendengar ini langsung terpukul, setuju untuk menukar kamar. Dalam 3 jam, bukan hanya membuat gadis palsu pindah, bahkan mengganti semua perabotan untuk menghibur anak angkatnya. Ibunya memberikan gelang giok warisan keluarga. Gadis palsu awalnya pura-pura sopan, menyarankan ibunya memberi gelang itu sebagai hadiah untuk kakaknya. Tak disangka gadis asli langsung mengambil dan memakainya. Berkata selama ini dia belum pernah memakai perhiasan. Ayahnya semakin iba, mengatakan akan mengganti semua kasih sayang yang kurang selama ini. Keesokan harinya, gadis asli dan gadis palsu berangkat ke sekolah bangsawan. Gadis palsu yang dendam, sengaja mempermalukannya di depan teman sekolah, menyebut dia anjing peliharaannya. Gadis asli tidak marah. Saat memperkenalkan diri, dia menyatakan dirinya adalah putri kandung keluarga terkaya. Sedangkan gadis palsu hanyalah anak pengasuh. Dia juga membongkar kebusukan ibu licik itu yang menukar bayi dulu, membuat gadis palsu kehilangan muka. Kemudian gadis palsu sengaja melempar sampah di meja gadis asli. Gadis itu tanpa banyak bicara, langsung membalik meja. Gadis palsu marah besar mengancamnya, ingin menunjukkan siapa sebenarnya putri keluarga kaya. Malam itu, gadis palsu memanggil pacarnya seorang anak orang kaya, membuat jebakan dan memanggil gadis asli, ingin memberinya pelajaran. Begitu bertemu, pacar gadis palsu langsung menampar gadis asli beberapa kali. Tidak tahu bahwa gadis itu bukan orang yang mudah dihadapi. Beberapa detik kemudian, dia dipukul sampai tidak bisa berdiri. Lalu gadis asli duduk di sofa, menelepon kepala sekolah. Tak lama semua dibawa ke ruang kepala sekolah. Ibunya datang hanya peduli pada gadis palsu. Gadis palsu memanfaatkan kesempatan itu, mendahului mengadu bahwa gadis asli memukulnya. Ibunya langsung memarahi gadis asli tanpa memeriksa kebenaran.